Begitu Maria masuk ke dalam kelas, serentak teman-temannya berdiri dan bersama-sama menyanyikan panjang usia sambil bertepuk tangan. Terkejut dan bingung, Maria mundur kembali ke pintu. Diawasinya saja teman-temannya dengan heran. Apalagi ini, sejenis permainan baru. Maria sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah 1000 ketika lagu itu berakhir. Nurul menghampirinya dengan membawa sebuah bungkusan yang dibungkus rapi dengan kertas berwarna-warni. Maria mundur dengan ketakutan sambil melirik bungkusan itu. "Selamat ulang tahun Maria," ujar Nurul cepat-cepat, takut Maria keburu kabur. Atau lebih celaka lagi, pingsan di tempat. "Ini hadiah untukmu, dari kami." Sejenak Maria tertegun, matanya menatap Nurul antara terkejut dan ragu. Ulang tahun, dari mana mereka tahu dia berulang tahun hari ini, dan untuk apa semua ini? Selama 16 tahun berulang tahun, baru kali ini ada orang yang memberikan hadiah kepadanya, mengucapkan selamat pakai nyanyi-nyanyi segala. Biasanya ulang tahunnya lewat dengan begitu aja, tak ada bedanya. Sama seperti hari-hari lainnya. Tidak ada yang peduli, ayah tidak, dia sendiri juga tidak. Apa istimewanya hari ulang tahun? "Loh, kok jadi bengong?" seru Rena tidak sabar. "Ayo Mar, terima tuh, jangan dipelototin aja." "Jangan takut Mar," bujuk Nike, "nggak ada tikusnya kok." Tetapi Maria masih tertegun bingung menatap bungkusan di tangan Nurul. Bergerak saja dia tidak berani. Terpaksa Elita yang maju ke depan. Diambilnya tangan Maria, kemudian dengan lembut dibawanya menyentuh bungkusan yang dipegang Nurul. "Ambil Mar," katanya sabar. "Nggak usah takut, ini hadiah ulang tahun dari kita semua untukmu. Tanda kami ikut berbahagia karena umurmu telah bertambah setahun lagi. Mudah-mudahan kamu diberkati umur panjang." Maria menoleh pada Elita. Matanya menatap gadis itu dengan bengong. Mula-mula dengan pandangan heran, bingung, kemudian lambat-lambat berubah haru. Air mata mulai mengenangi matanya, tapi bibirnya merekahkan senyum keharuan. "Wah, mulai lagi acara nangis," gerutu Rena tidak sabar. "Heran, apa-apa mesti nangis." "Us, sabar dong," Tina menyodok pinggang Rena dengan sikunya. "Namanya juga orang udik, anak Cooper. Tapi aku belum pernah ketemu yang ekstrim begini. Justru disitulah seninya." "Selamat ulang tahun Mar," Elita mengecup pipi gadis itu dengan lembut. Tindakannya segera diikuti oleh semua teman-temannya, kecuali Luna. Dia cuma menonton sambil berpangku tangan. Maria menyambuti ucapan selamat mereka dengan penuh keharuan. Dia menangis sekaligus tersenyum. "Bahagia," bisik Elita di tengah-tengah kegembiraan teman-temannya. Maria cuma mengangguk, air matanya berlinang-linang. Itulah seninya berteman, suka duka yang dibagi bersama terasa lebih mengesankan. Tiba-tiba aja Maria melepaskan diri dari kerumunan teman-temannya. Sambil membawa kadonya, dia berlari keluar. "Hei, mau kemana?" teriak Elita dan Nurul berbarengan. "Ke kapel," sahut Maria terharu. "Loh, ngapain ke sana?" "Berterima kasih pada Tuhan," senyum Maria melebar. Matanya bersinar-sinar sampai Nurul silau melihatnya. "Tuhan begitu baik telah memberikan kebahagiaan ini kepada saya." "Ampun," keluh Nurul lemas. "Kita yang beli kado terima kasihnya untuk Tuhan." "Hus," Elita menginjak kaki Nurul dengan gemas. "Kafir kamu. Orang beriman memang mesti seperti dia. Semua yang baik datang dari Tuhan, kita harus selalu ingat dan bersyukur kepadanya." "Tapi apa nggak bisa ditunda dulu? Kadonya aja belum dibuka." "Mar, tunggu Mar," teriak Tina penasaran. "Buka dulu dong kadonya, baru kamu boleh pergi." Maria menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah teman-temannya sambil tersenyum. Mukanya memerah antara malu dan bahagia. "Di mana bukanya?" tanyanya tersipu-sipu. "Di sini dong," sahut Nike. "Di mana lagi?" Terpaksa Maria kembali ke dalam kelas. Dikerumuni teman-temannya. Dibukanya bungkusan itu dengan hati-hati. Dadanya berdebar-debar antara harap-harap cemas. Apa isinya? Sebuah kejutan lagi seperti dulu. Maria masih ingat tikus karet di dalam baksonya, dan dia sudah bersiap-siap untuk melemparkan bungkusan itu jauh-jauh kalau terasa ada benda lunak menjijikan menyentuh jari-jarinya. Tapi tidak ada apa-apa. Yang keluar cuma sebuah kartu ucapan selamat yang sangat indah. Maria sampai terpesona melihatnya. Belum pernah dia melihat kartu sebagus itu. "Bukan itu hadiahnya," sergah Rena tidak sabar. "Itu cuma kartu ucapan selamat. Ayo buka lagi dong." "Sabar kenapa sih?" Tina mendorong kepala Rena dengan tangannya. "Nggak boleh lihat orang lain senang. Nah, lihat kartu aja seperti baca surat cinta." Hati-hati Maria membuka bungkus yang terdapat di dalam bungkusan yang pertama.
dan dia terperangah melihatnya, hampir memaki kaget. Sebuah apa ini? Maria sendiri tidak tahu, dia hanya tahu warnanya hijau tua, indah sekali, bahannya sangat empuk. Bajukah ini? Bagaimana memakainya? Dibukanya lipatan baju itu dan dia tertegun lagi. Astaga, sebuah celana dalam dan BH, teman-temannya bersorak riuh. Itu baju renang untukmu Maria, cetus Nurul tidak sabar. Namanya bikini. Merah pada muka Maria. Teman-temannya pasti mengolok-oloknya lagi. Masa dia harus memakainya? Pakaian seperti ini, ya Tuhan, bisa pingsan ayahnya. Saya tidak berani memakainya, rintih Maria jengah. Memang juga nggak disuruh pakai di sini, jawab Endang geli. Bisa pingsan Suster Cecilia di kolam renang, Mar. Satu bungkusan lagi, Mar, sambat Nurul tidak sabar. Yang lebih kecil itu. Dengan tangan gemetar, Maria membuka bungkusan yang satu lagi, dan wajahnya bertambah merah terbakar. Yang ini sudah pernah dilihatnya, melingkari dada Tina. Warnanya coklat muda, bahannya lembut, tidak terlalu besar, tapi manis. Pakai mulai besok, Mar, cetus Tina bersemangat. Kamu kan wanita, sudah gadis remaja, masa mau jadi anak-anak terus? Maria menutup mukanya dengan tersipu-sipu. Teman-temannya langsung menertawakannya. Hati-hati, Maria mengunci pintu kamarnya. Ayahnya sedang berdoa, pasti lama. Dia punya banyak kesempatan sebelum ayahnya masuk ke sini. Dibalikannya patung Bunda Maria yang selalu mengawasinya sambil tersenyum. Sekarang patung itu menghadap ke dinding. Maafkan saya Bunda yang tersuci, bisik Maria sambil membuat tanda salib. Lalu hati-hati Maria menurunkan gambar Tuhan Yesus yang sedang mengangkat sebelah tangannya untuk memberkati. Diletakkannya terlungkap di atas tempat tidur. Salib pun diturunkan. Setelah didekapnya erat-erat ke dada, disimpannya baik-baik di dalam laci. Ragu-ragu Maria tertegun sejenak di tengah ruangan. Ada kitab Injil di atas meja sembayangnya. Disimpannya pula di dalam laci. Selama beberapa detik, Maria menoleh-noleh ke seluruh kamarnya. Tidak ada apa-apa lagi, tidak ada yang melihat. Tapi dia masih bingung, dihampirinya tempat tidurnya. Dibukanya bungkusan yang disembunyikan di bawah kasur, dan dikeluarkan BH itu dengan hati-hati. Sesaat sebelum dilepaskan bajunya, matanya terbentur pada gambar Tuhan Yesus di atas tempat tidur. Dibalikannya dengan hati-hati, ditatapnya mata Tuhan Yesus. Marahkah dia? Tetapi mata itu tetap menatapnya selembut kemarin, mata yang penuh pengertian, penuh kasih sayang. Oh Tuhan, maafkan saya, bisik Maria sambil membalikkan kembali gambar itu. Diletakkannya yang terlungkap kembali di atas tempat tidur. Lalu Maria membuka bajunya dan dikenakan BH itu. Berkali-kali dia putar-putar di depan cermin. Alangkah pasnya, enak dan nyaman. Sekali lagi Maria berputar dan dia tersenyum sendiri. Dikenakannya bajunya, ada yang menonjol di bagian dada. Begitu serasi dengan lekuk tubuhnya yang lain. Besar di dada, mengecil di pinggang, lalu melebar di pinggul. Postur tubuh seorang wanita sejati. Dilepaskannya jalinan rambutnya, digeraikannya rambut yang hitam panjang itu ke punggung. Oh, indahnya. Maria tidak bosan-bosannya menikmati bayangan dirinya di dalam cermin. Matanya menatap dengan kemalu-maluan itu. Wajah yang pucat dan merah berganti-ganti. Seandainya dia punya pemerah bibir untuk memoles bibirnya yang pucat. Dan tatapannya berhenti pada bikini di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba saja timbul keinginan yang amat kuat untuk mencobanya. Mengapa tidak? Di sini tidak ada orang lain. Bergegas Maria melepaskan pakaiannya dan mengenakan bikini. Yang hijau-hijau itu amat kontras dengan kulit tubuhnya yang putih bersih. Walaupun lekuk tubuhnya tidak terlalu indah, belum tumbuh bukit-bukit yang mempesona untuk ditonjolkan. Di depan maupun di belakang, di atas maupun di bawah, tak urung Maria mengagumi dirinya. Rasanya dia tidak ingin melepaskan bikini itu. Apa salahnya memakainya semalam-malaman di tempat tidur, bukan di kolam renang? Dan nyanyian ayahnya tiba-tiba menerpa telinganya. Selesai menyanyi, ayahnya pasti kemari. Bergegas Maria menjenggalkan BH-nya ke bawah kasur, lalu buru-buru dikenakannya kembali pakaiannya. Ayah tidak pernah menggeledah tubuhnya. Bikini itu pasti aman di sini. Tapi yang di bawah kasur, ayah tidak segan-segan memeriksakan ke sana. Terpaksa Maria mengikat BH itu di pinggangnya dan mengenakan daster yang longgar, yang tebal bahannya, yang ramai motifnya. Ayah pasti tidak tahu, lekas-lekas dibereskannya kembali ke kamar.
patung Bunda Maria sudah menengok kembali ke tempat yang biasa, memandang Maria sambil tersenyum sabar. Gambar Tuhan Yesus sudah kembali pula ke tempatnya yang semula. Matanya yang penuh kasih sayang menatap Maria dengan penuh pengertian. Salib telah tergantung pula di tempat yang paling tinggi. Itulah anak domba Allah yang menebus dosa manusia, dosa Maria juga. Dosakah memakai BH, memakai bikini? Dosakah mempertontonkan lekak-lekuk tubuhnya kepada orang lain? Dosakah memamerkan keindahan tubuhnya? Dosakah berusaha untuk terlihat lebih cantik? Sia-sia Maria memohon jawaban. Dia berlutut, berdoa, memohon ampun, bertanya, tapi yang membingungkan itu masih tetap rahasia baginya. Sudah nyerah Tur, tegur Rena ketika dia bertemu Guntur pada sebuah pergelaran tari dan nyanyi untuk kaula muda. Kapok nyabet birawati kita, kok gak pernah nongol lagi? Kapok sih belum, Guntur menyeringai masam. Cuma break dulu deh, capeknya gak seberapa, lagunya teler kayak lepasan grogol. Kan disitu sinyalnya, yang model begitu gak 10 tahun sekali keluarnya Tur. Kalau mau jadi mak comblang, cari aja korban yang lain deh Ren. Gue masih pingin waras, tapi kan gak ada yang bonafit kayak kamu, bonafit dengkulmu. Yang begitu sih gak lihat mobil, gak ngerti dandan, percuma nampang juga. Tapi sekarang sudah ada kemajuan Tur. Tiap hari kan kita indoktrinasi terus. Ya asal jangan kalian aja yang ketularan dia. Satu aja udah cukup repot. Ulang tahunku minggu depan, datang ya Tur. Ulang tahun lagi. Kan dulu udah 15 kali, tapi yang ke-16 belum. Minggu depan datang ya. Malam Minggu. Malam Senin juga boleh, tapi udah gak ada siapa-siapa. Gak ada makanan, tinggal makanan buat si Blacky doang. Ada acara bebas. Rusak tuh otak. Udah dari sononya Ren. Kelainan bawaan sih. Pokoknya teman-temanku yang cakep-cakep komplit deh di sana. Birawatimu juga. Wah, usul yang bagus. Dan ide yang paling gila, setelah Johan yang sejak tadi diam saja. Pasti bakal ada acara kebaktian rohani. Pokoknya sip deh, kalian datang aja, tinggal pilih. Kalau aku milih kamu Ren, bilang aja sama Johan, barangkali dia mau tukar tambah. Jangan dong Tur, kamu harus menghormati kedaulatanku.